Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya. Ini 12 September 1984 adalah peristiwa kerusuhan di Tanjung Priok, Jakarta. Peristiwa ini banyak menelan korban yang angkanya tidak bisa dipastikan. Peristiwa ini dilakukan dengan disertakan perusakan gedung yang dibakar serta diakhiri oleh bentrokan dengan aparat. Peristiwa ini dipicu oleh oknum tentara pada tanggal 10 September 1984 silam di Masjid Asada Tanjung Priok. Bermula ketika Hermano dan rekannya dari Koramil tiba di Masjid Asada, mereka meminta kepada pengurus masjid untuk membersihkan spanduk yang isinya tentang mengkritik pemerintah. Mereka masuk area masjid tanpa melepas alas kaki, yang merupakan pelanggaran serius terhadap batas suci yang sudah menjadi etika umum. Setelah itu, terjadi pertengkaran antara beberapa jamaah di musola tersebut dengan para babinsa. Massa yang sudah emosi membakar motor milik Hermano. Akibatnya, para aparat kemudian menangkap 4 orang dari jamaah. Tanggal 12 September 1984, sekitar 1.500 massa berkumpul untuk menuntut pembebasan 4 orang yang ditahan, yaitu jamaah dari musola Asada. Karena massa terus maju, tentara langsung menembak dengan senapan. Walaupun sudah jatuh, aparat terus menembak dengan beringas dan sewenang-wenang. 2 truk berisi pasukan tambahan juga datang. Dengan kecepatan tinggi mereka melindas massa yang sedang tiarap di jalanan. Aparat juga meminta beberapa orang untuk mendekat sebagai perwakilan. Namun, ketika mereka mematuhinya, tentara langsung menembak hingga korban berjatuhan. Di dalam peristiwa ini juga terjadi penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. (24 September 1999). Untuk yang sekian kalinya, tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Pemerintahan transisi setelah tumbangnya Soeharto tengah mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Namun materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Yunhap yang mendengar tembakan membabi buta menjadi salah satu korban yang meninggal dunia dalam tragedi Semanggi II pada Jumat malam 24 September 1999. Yunhap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Yunhap merupakan pemuda yang berusia 22 tahun. Saat itu, ia sedang memasuki jenjang pendidikan semester 7 jurusan Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kesaksian sejumlah saksi menyebutkan tak ada kendaraan lain selain konvoi truk tentara yang melancarkan tembakan. 21 tahun sudah tragedi Semanggi belum menemukan jalannya. Tercatat bahwa total korban 11 orang meninggal dunia dan 217 mengalami luka-luka. Mereka berjuang untuk demokrasi dan kemanusiaan lewat reformasi. Tetapi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia malah membuat reformasi di korupsi. Negara tak pernah selesai belajar bagaimana merespon suara rakyat. Aspirasi rakyat untuk menolak kekerasan justru dibalas dengan kekerasan. Hingga hari ini, keadilan belum ada serta belum menemukan jalannya. Tuntutan dalang dari tragedi tersebut menjadi obat kesedihan bagi semuanya, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka semua hanya butuh keadilan. (7 September 2004) meninggalnya Munir Said Talib. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia yang dikenal dengan perjuangannya dalam membela hak-hak kaum tertindas, yaitu orang-orang yang menjadi korban penculikan, kekerasan, dan juga pembunuhan.
Ia mati di ketinggian 35.000 kaki di atas langit Romania ketika hendak menuju Belanda untuk melanjutkan studi S2-nya di bidang hukum. Kematiannya sampai sekarang menjadi kontroversi dan menyisakan pertanyaan tak terjawab. Mengapa dia dibunuh? Atas kepentingan apa? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu? Meski pengadilan telah memutuskan tersangka pembunuh Munir dan juga telah diberi hukuman, tapi itu belum cukup untuk mengungkap misteri kebenaran secara penuh terkait dalang pembunuhan tersebut. Munir yang aktif dalam pembelaan terhadap kasus pelanggaran HAM seperti penculikan Marsina, seorang aktivis buruh yang ditemukan tewas pada tanggal 8 Mei 1993. Munir juga ikut membela kasus pembunuhan petani-petani oleh militer di Madura, menjadi penasihat hukum keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok, Semanggi I dan Semanggi II, serta masih banyak kasus yang ia tangani. Ya, dia adalah sosok pemberani dan tangguh dalam meneriakkan kebenaran. Sosok yang seharusnya perjuangan dan kisahnya tidak boleh dilupakan dan disia-siakan. Oleh karenanya, sejak tahun 2005, para aktivis HAM mencanangkan bahwa hari kematian Munir, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Munir Said Ali. Merdeka! September Hitam. September Hitam bukan hanya peristiwa berdarah satu babak. September Hitam menjelma menjadi sebuah monumen peringatan yang tak diakui sampai hari ini. September Hitam di Indonesia adalah sebuah penjelasan ketidakbecusan sebuah negara melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Lebih dari itu, monumen ini pula membuktikan ketidakmampuan dan ketidakmauan sebuah negara mengungkapkan kebenaran dan menegakkan konstitusi. Kami menolak lupa.